Baiklah, Alhamdulillah ya, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kumpulan Mawadah di atas alunan merdu yang cukup menyentuh perasaan ya, kasidah Burdah Al-Busiri sebentar tadi. Dan kita akan sekali lagi akan bersama-sama dengan kumpulan Mawadah ini. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan latar belakang bagaimana tertubuhnya kumpulan Mawadah ini. Dan sebagaimana yang dapat disaksikan sebentar tadi, mereka dianggotai oleh seramai lebih kurang 10 orang ya, penggerak utamanya di bawah pimpinan Ustazah Sharifah Aminah binti Said Husin, iaitu isteri kepada Habib Ali Zainal Abidin. Dan kemunculan pertama mereka sebenarnya adalah pada Februari 2016, namun rasmi dengan nama Mawadah ini pada November 2017 ya, tahun lepas. Dan nama Mawadah ini sebagaimana kita semua tahu bermaksud cinta dan juga kasih sayang. Dan sebenarnya nama ini dipilih sendiri oleh Habib Ali Zainal Abidin dengan harapan apabila ada maulid dan khasidah yang dilantunkan ya, akan dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan kumpulan Mawadah ini kerap menerima jemputan untuk memimpin majlis maulid ya, Burdah dan juga khasidah khususnya muslimat di sekitar Lembah Kelang, termasuk majlis akbar seperti hari ini bersama dengan Ustazah Halimah Al-Idrus, Ustazah Nurhalizah Musa, Ustazah Asli Mansur, Ustazah Iman Sidki dan banyak lagi. Jadi diharapkan lantunan khasidah Burdah Al-Busiri seperti tadi dapat memupuk dan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Baiklah hadirin yang saya muliakan, saya percaya hadirin semua tidak sabar lagi untuk mendengar bicara dan juga mutiara untayan kata ya, daripada yang berbahagia Ustazah Halimah Al-Idrus. Jadi sebelum itu moleklah jika saya perkenalkan terlebih dahulu biar biodata ringkas mengenai Ustazah Halimah. Ustazah Halimah Al-Idrus dilahirkan di Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Beliau pernah mendapat pendidikan di beberapa pesantren di Indonesia sebelum melanjutkan pengajian di Darul Zahra di Tarim, Yaman ya. Dan kini beliau giat dan aktif berdakwah di Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Dan beliau turut meluaskan ceramahnya di Mesir, Australia, Uzbekistan dan juga Oman. Dan di samping menjadi pendakwah, kita tahu Ustazah juga adalah juga merupakan seorang pendidik dan juga seorang motivator, seorang penulis buku, di mana buku-buku karangan beliau sangat menyentuh perasaan ringkas tetapi sangat menyentuh perasaan, antaranya seperti Pilar Cahaya, Bidadari Bumi, Tutur Hati dan juga Muhasabah Cinta, dan ada dijual di luar sana di booth-booth yang disediakan. Daripada hadirin boleh mendapatkannya. Dan diharap hadirin semua akan dapat memberikan fokus dan juga tumpuan sepanjang tausiah ini berlangsung, dan semoga kita semua beroleh ilmu yang barakah insya-Allah. Maka tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya menyemput yang berbahagia Ustazah Halimah Al-Idrus untuk menyampaikan tausiah berjudul Peranan Muslimah dalam Membela Agama Islam. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian, datin-datin, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku
yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada petang hari ini di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Dan tadi juga telah kita ikuti pembacaan burdah yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengannya Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Menjadikan hati kita hati yang siap dituruni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, siap dituruni ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang dapat membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi sarana tetapnya iman dan Islam di hati kita. Ilmu yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, dan hari ini kita akan membahas mengenai peranan muslimah dalam membela agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." In tansurullah, tatkala kalian membela agama Allah, tatkala kalian membela Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, Allah akan bela kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menetapkan langkah-langkah kaki kalian. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik muslim ataupun muslimah, untuk ikut serta membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan sedaya upaya yang kita boleh buat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah bahkan akan sangat marah ketika kita meninggalkan pembelaan terhadap agama ini. Allah mensyaratkan di mana kita menjadi khairu ummah dengan syarat kita bela agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Ukhrijat lin-nas, yang pernah ada di atas muka bumi dari sekian banyak manusia, kalian sebaik-baik umat. Kita nih umat Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan beberapa persyaratan, yang mana persyaratannya adalah ta'muruna bil ma'ruf, kita ajak orang kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, kita cegah orang dari keburukan, wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jika tiga persyaratan itu ada dalam diri kita, maka kita layak disebut sebagai khairu ummah, disebut sebagai sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Saya jadi teringat tentang kisah salah satu dari yang diceritakan di kitab-kitab terdahulu. Kisah ini saya dengar dari guru saya, guru kami, guru kita semua, Al-Habib Umar bin Hafid, dalam salah satu syarahan beliau. Beliau menceritakan dulu ada masa satu kampung, satu daerah di Bani Israel, orang-orangnya semua berbuat maksiat, orang-orangnya semua berbuat dosa, sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Di antara mereka itu ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Karena dia lihat orang di sekitarnya semua berbuat dosa, dia pun kemudian menyendiri tinggal di dalam sebuah gua. Dia beribadah di dalam gua tersebut. Dia sholat, dia zikir, dia ibadah kepada Allah, apapun yang dia boleh buat. Allah murka kepada kaum tersebut karena kaum itu semuanya berbuat perbuatan maksiat, minum-minuman keras, berzina, segala macam perbuatan maksiat, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Allah murka. Kemudian berkata kepada malaikat Jibril yang masa itu bertugas menurunkan azab
kepada satu kaum tatkala mereka durhaka kepada Allah. Allah bilang, ya Jibril, anzil alaihimul adab. Wahai Jibril, turunkanlah azab kepada mereka. Buat mereka semuanya hancur, wahai Jibril, di kampung itu. Turunkan azab kepada mereka. Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus hamba lakukan terhadap seorang abid ahli ibadah yang ada di dalam gua itu? Adakah hamba harus selamatkan dia dulu? Ataukah dia dijemput malaikat Israel dulu? Ataukah semua tempat hancur kecuali gua tersebut? Atau macam mana ya Allah? Apa yang harus hamba perbuat terhadap satu orang ahli ibadah yang ada di dalam kampung tersebut, dalam kaum tersebut? Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bihi fabda'u. Wahai Jibril, justru mulakan adab dari dia terlebih dahulu. Turunkan adab kepada dia yang lebih dahulu. Kenapa begitu ya Allah? Terperanjat malaikat Jibril mendengarnya. Jawab Allah SWT, karena dia tak bergerak hatinya sedikit pun melihat kemaksiatan ada di sekitarnya kepadaku merajalela. Karena dia tak ada keinginan sama sekali untuk membuat hamba-hambaku ini kembali kepadaku. Karena dia hanya ingin masuk surga, selamat dari neraka sendirian saja. Dia berpikir biarin semuanya masuk neraka, jadinya surganya luas buat saya. Dia kira surga macam Kuala Lumpur atau Selangor. Sehingga sekalian saya muliakan, bihi fabda'u, kata Allah, justru mulakan dari dia terlebih dahulu. Innahu ma yatasha'ar sya'ruhu qat. Tidak bergerak satu bulunya sama sekali melihat kemaksiatan dia kepadaku merajalela di hadapannya. Sedikit sekalian saya muliakan, merupakan pembelajaran bahwasanya kita nih sebagai umat Islam, sebagai muslimah harus ikut serta andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh kita buat, buatlah. Yang boleh buat dengan hartanya, buat. Yang boleh buat dengan jabatannya, buat. Yang boleh bantu bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemikirannya, kecerdasannya, buat. Yang boleh buat dengan kemampuannya, buat. Bahkan misalnya saya tak boleh buat apa-apa, akan tetapi saya pandai memasak, buat. Buat masakan maksudnya. Buat makanan. Sebab kalau ada acara-acara dakwah, acara-acara yang dibina orang, kan selalu diperlukan juga. Ada yang perlu makanan, ada yang perlu, semuanya diperlukan. Ikut ambil bagian, ikut serta dalam dakwah. Dengannya kita selamat dunia dan akhirat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan bela kamu, kata Allah. Allah akan bela kita. Macam mana belaan dari Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Allah ketika sudah bela seseorang, saudara sekalian saya muliakan, Allah akan tinggikan derajat dengan ketinggian yang tak terbayang sebelumnya. Kabarnya ayahnya Imam Asy-Syafi'i bukan seorang ulama. Beliau hanyalah laki-laki biasa-biasa sahaja. Akan tetapi, saudara sekalian, dia sangat mencintai ulama dan sangat ambil bagian dalam dakwah seboleh yang ia buat. Setiap kali ada majelis, ayahnya Imam Syafi'i akan berada di belakang, di dapur. Dia akan buat kopi. Dia akan buat apa yang boleh ia buat. Dia akan rapikan barang-barang gurunya. Dia akan tuang kopi di majelis tersebut.
dan selalu berdoa, ya Allah, aku bukanlah seorang ulama, akan tetapi aku cinta kepada mereka, aku akan bela mereka, ya Allah. Aku akan lakukan apapun yang aku dapat lakukan untuk mereka. Ya Allah, jadikanlah anakku akan menjadi seorang ulama. Anakku atau cucuku jadikan seorang ulama. Saudara sekalian, doa, keberkahan, makna dari yansurkum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berlaku pada beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya kibarul ulama, salah satu dari ulama terbesar sepanjang zaman. Anaknya menjadi seorang yang bermanfaat ilmunya sampai di masa sekarang. Maka jangan pernah remehkan pembelaanmu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dapat kamu lakukan, lakukanlah, saudariku sekalian saya muliakan. Hingga tegak syiar agama Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada bangsa kita, hingga kepada seluruh dunia, insya Allah. Ikut ambil bagian dalam pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, macam mana kita mau bela agama ini? Apa yang boleh kita lakukan? Tidak semuanya bisa ikut ambil bagian dalam dakwah sebagai seorang pengajar misalnya. Tidak semua juga boleh ambil bagian dalam urusan harta misalnya. Bahkan sekedar hadir pun misalnya kita boleh buat, insya Allah. Tapi apakah hanya dengan jalan itu? Bukan. Membela agama Allah jauh lebih luas daripada itu. Bela agama Allah sampai agama Allah tegak. Kepada siapa? Pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian kepada keluarga kita. Kemudian kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian kepada yang lebih luas lagi, bangsa kita atau bahkan seluruh dunia kita. Saudariku sekalian saya muliakan, ikut ambil bagian tertegakkannya Islam dalam diri kita. Karenanya, agar tidak termasuk di antara kelompok orang-orang yang tidak ikut ambil bagian, yang tidak peduli kepada urusan pembelaan agama, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, belalah agama Allah Subhanahu wa taala pada dirimu dengan cara yang nomor satu ini, perbaikilah niat. Niatkanlah apapun yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan apapun yang kita punya, persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian saya muliakan, niatkan hidupmu untuk Allah. Dengar cerita Allah dalam Al-Quran tentang Hannah, istri dari Nabi Allah Imran alaihi salam, yang terdapat dalam surat ketiga dari Al-Quran, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Imran artinya keluarganya Pak Imran, keluarga Imran. Arti keluarga di situ adalah istri dan anaknya. Allah ceritakan bagaimana istrinya Imran. Apa yang Allah ceritakan sampai disebut sebagai nama sebuah surat, saudara sekalian. Sebegitu tingginya nilai perempuan ini, sampai-sampai walaupun dia tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad, karena Nabi Imran adalah nabi yang hidup di zamannya sebelum Nabi Musa, sesaat sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sehingga sekalian saya bilang, tapi Allah menjadikan Al-Imran, istrinya Imran, sebagai nama sebuah surat, dan Allah ceritakan kisahnya. Karena Allah ingin kita belajar darinya. Belajar masalah apa? Belajar masalah niat. Idh qalat imra'atu Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذ قالت امرأة Imran, tatkala istrinya Imran berkata, idh qalat imra'atu Imran, aku jadikan, inni ja'altu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ketika istri Imran merasa ada sesuatu dalam kandungannya, ia menikah dengan Imran, lama tak punya anak. Sampai kemudian setahun, 2, 3, 4, 5 tahun, ia merasa ada sesuatu di dalam perutnya. Sesudah beberapa saat tak juga dapat menstruasi, ia kemudian berkata, ya Allah, aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku ini muharraran, persembahanku untukmu, terimalah ia di sisimu ya Allah. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu, terimalah ia dariku ya Allah. Dia tak berkata macam yang biasa disampaikan oleh perempuan hamil pada umumnya, ya Allah, jadikan anak saya nih lahir comel, lahir matanya biru. Padahal emak bapak tak ada yang matanya biru. Kalau lahir matanya biru kan dicurigai anak siapa nih. Masya Allah. Ya Allah, lahirkan dia dalam keadaan selamat ya Allah. Aku ingin memiliki seorang anak. Aku ingin memiliki seorang anak yang dapat membahagiakan hatiku, yang dapat menyenangkan hatiku. Kebanyakan orang berpikir seperti itu dan berdoa seperti itu. Jangan-jangan dirimu salah satunya. Iya, katanya. Ada pengakuan dosa di sini ya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ketika merasa ada sesuatu bergerak dalam rahimnya, Hanna, istri dari Imran berkata, ya Allah, aku niatkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, untukmu, bukan untukku. Dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang dapat menyenangkannya, bukan. Dia bilang bahwa anak ini ya Allah adalah untukmu ya Allah, persembahan untukmu. Terimalah ia dariku ya Allah, fataqabbalhu minni, terimalah ia dariku. Subhanallah, saudara sekalian saya muliakan, lihat bagaimana hasilnya ketika segala sesuatu kita jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryaman wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Allah kemudian menjadikan dia pun melahirkan anak perempuan. Tak seperti bayangannya. Dia bayangkan persembahan untuk Allah adalah anak laki-laki yang ada dalam bayangannya. Anak laki-lakinya akan dia didik, akan dia besarkan dengan baik, kelak ia menjadi penjaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi ternyata lahir anak perempuan. Anak perempuan tak mungkin jaga masjid, karena ada masanya dia datang bulan, kan begitu ya. Walaysa dzakaru kal untha, anak perempuan tak sama dengan anak laki-laki. Namun bukan berarti anak perempuan tidak bisa menjadi mulia seperti laki-laki. Justru kisah ini menceritakan kepada kita bahwasanya di mata Allah laki-laki dan perempuan tak ada bezanya. Dia nazarkan apa yang ada dalam kandungannya persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka terhadap hal tersebut. Allah pastilah pilihkan yang terbaik baginya, bukan?
lahirlah anak perempuan. Inni samaituha Maryam, kata perempuan tersebut. Hannah bilang, aku bagi nama dia dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, asal lahir aja dia lihat perempuan. Wah, tak seperti bayangan saya. Laki-laki perempuan tak sama dengan laki-laki. Tapi Engkau akan memberi yang terbaik ya Allah. Aku beri nama ia dengan nama Maryam. Rupanya sudah komunikasi dengan suaminya. Kalau anak perempuan diberi nama apa, kalau anak laki-laki diberi nama apa. Jadi dia pun kemudian tahu bahwa anaknya ini akan mereka beri nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, mohon lindungkan anak ini dan keturunan ke bawahnya dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dia mengatakan, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan dia ya Allah kepadamu. Kenapa dia tak bilang nah semoga Allah melindungkanmu? Dia mengatakannya bukan seperti itu. Ya Allah lindungi dia. Karena bagi dia Allah lebih dekat daripada dia terhadap anaknya. Karenanya dia ke Allahnya dengan dhamir mukhatab, dengan kata ganti kedua, sementara kepada anaknya dengan kata ganti ketiga. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan anak ini dan keturunannya ya Allah kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Saudara sekalian saya muliakan, apa yang Allah bagikan kepada seorang anak yang dari sejak berada di kandungan ibunya sudah berniat mempersembahkan anak ini untuk Allah, dan ketika lahirnya dilindungkan, dimohonkan perlindungan kepada Allah, kehadiran hati yang terus-terusan bersama Allah, apa hasilnya kemudian? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia kemudian karena sudah menjadikan anaknya persembahan untuk Allah, ia lindungkan anaknya ketika lahir kepada Allah. Allah cinta padanya, Allah cinta pada anaknya. Allah berkata, fataqabbalaha rabbuha. Allah Tuhannya terima dia. Dan apa yang lebih penting bagi kita seorang hamba, lebih daripada tatkala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatmu tak ada artinya apa-apa jika tak diterima olehnya. Betul? Ibadah yang kita lakukan tak ada maknanya apa-apa jika Allah tak berkenan menerimanya. Kamu sedekah macam mana banyaknya, kalau Allah tak nak terima, mau buat apa? Saudara sekalian saya mulakan, sudah pergi jauh-jauh ke Ka'bah sana, buat ibadah lelah-lelah haji dan lain sebagainya. Kalau Allah jadikan hajimu mardud, bukan haji yang mabrur, siapa yang nak terima? Akan tetapi seorang anak yang baru sejak kecil aja Allah berkata padanya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima persembahan dia, Allah terima penyerahan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang sangat baik. Masya Allah. Kalau diterima sama Allah, apa hasilnya? Yansurkum. In tansurullah yansurkum. Apa nih yansurkum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, anak bayi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ambataha Allah nabatan hasanah. Allah kemudian tumbuhkan dalam hati anak ini benih-benih kebaikan. Sedikit sekali saya muliakan, ada anak yang baru lahir saja sudah Allah tumbuhkan benih-benih kebaikan. Sebagaimana ada anak yang baru lahir saja, na'udzubillah min dzalik, Allah sudah tumbuhkan padanya benih-benih keburukan.
benih kebaikan Allah tanamkan dalam diri anak tersebut. Masya Allah, menjadi ahli ibadah, menjadi seorang perempuan yang hatinya mulia. Sampai kemudian kedua orang tuanya memilihkan pengasuh yang baik. Wa kafalaha Zakaria. Ini pula lah pentingnya pengasuh, pentingnya anak bersekolah dengan guru-guru yang baik. Wa kafalaha Zakaria. Zakaria kemudian memelihara dia. Zakaria kemudian menjadi pengasuhnya. Oleh Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam ditaruh di tempat yang tinggi, dibuatkan rumah pohon. Tak ada yang boleh naik ke atas sana melainkan dia dan kedua orang tuanya. Sampai di usia 10 tahun, 11 tahun, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Satu ketika Nabi Zakaria lihat di situ ada buah-buahan di dekat tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Heran, tapi tak tanya apa-apa. Kali lain lagi Nabi Zakaria naik lagi, ada buah-buahan yang lain pula. Kali ini jadi sesuatu yang mengherankan karena buah tersebut tidak pada musimnya. Nabi Zakaria pun bertanya, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini, nak, buah ini? Sayyidah Maryam kemudian bilang, "Huwa min indillah." Bukankah semua rizki dari Allah? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kata pamannya, "Maksud kamu bagaimana, nak? Semua rizki memang dari Allah, tapi maksud kamu gimana kamu cara mendapatkannya?" Saya tadi sedang terbayang buah melon. Rasanya segar kalau saya makan buah melon kali ini. Saya pun kemudian angkat tangan, "Ya Allah, saya nak melon." Allah kemudian bagi buah tersebut di hadapan saya. Masya Allah, buah dari surga. Karenanya tak pandang musim. Sedang musim panas, sedang musim dingin, dia minta melon ada aja. Tapi saya yakin tak akan pernah minta durian. Ya Allah, saudaraku sekalian saya muliakan, ini Sayyidah Maryam, Allah jaga. Kenapa? Niat baik ibunya. Niat jangan pernah remehkan, saudaraku sekalian. Coba kembali kita kepada diri masing-masing. Saya punya apa dalam kehidupan ini? Allah bagi kepada saya apa? Allah bagi kepada saya waktu. Adakah sudah kupersembahkan waktu itu untuk Allah? Allah bagi kepada saya pemikiran. Apa yang seringkali saya pikirkan? Adakah pemikiran tersebut untuk membela agama Allah, atau saya sibuk membela dunia saya sendiri? Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah bagi kepada saya kecerdasan. Misalnya, berpikirlah, adakah kecerdasan yang kau punya sudah kau persembahkan untuk Allah? Adakah kecerdasan yang kamu punya sudah kamu persembahkan untuk agama Allah? Adakah yang selama ini kamu justru gunakan kecerdasanmu tersebut untuk memperbanyak pemasukan, penghasilan, untuk memperbanyak dunia yang kamu punya? Kamu pakai untuk cari hanya pekerjaan duniawi sahaja, untuk kamu dapatkan banyak uang, untuk kamu dapatkan rumah yang lebih besar, untuk kamu dapatkan kereta yang lebih mewah? Sedikit sekalian saya muliakan, kalau kamu selama ini punya sesuatu dalam diri kamu, berpikirlah untuk mempersembahkannya kepada Allah sebelum waktunya terlambat, sebelum datang kematian dan tak ada lagi yang dapat kamu buat. Hidupmu yang Allah minta, bukan matimu, saudariku sekalian. Persembahkanlah ia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan pernah ada yang sia-sia. Saudara sekalian, saya dari kampung. Saya dari kampung. Di kampung saya tak terlampau terkenal. Indramayu tak terlampau terkenal kecuali buah mangga. Mangga Indramayu itu terkenal ya.
Semasa saya sekolah dasar, dari kelas 7, usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun, sekolah batu dasar. Rendah. Saya alhamdulillah Allah karuniakan kecerdasan yang lebih daripada yang lain. Selalu nilainya terbaik. Dan saya tak perlu waktu banyak untuk menghafal atau tak perlu waktu banyak untuk memahami sesuatu. Satu hari saya dengar ada seorang seorang habib datang, sudah sangat tua. Dia kemudian bagi kepada ayah saya. Waktu itu masih saya kecil gitu. Saya dengar dia kemudian bilang, hidup kita buat Allah, apa yang boleh kita persembahkan. Dan beliau lebih tepatnya seperti ini. Halimah, dia bilang, kamu nggak tahu kan kapan kamu mau mati. Saya usia 9 tahun ditanya, kamu tahu tak kapan kamu mau mati? Jangan bilang mati lah, saya pengen panjang umur ya, masih baru 9 tahun. Dia bilang gini, kamu terbayang nak, kalau kamu sekolah kedokteran misalnya, anggaplah kamu menjadi seorang dokter yang hebat pada usia 30 tahun misalnya gitu. Berapa banyak kamu menikmati masa-masa kamu menjadi dokter tersebut dalam hidup kamu? Karena mohon maaf teman-teman sekalian, dokter tuh kalau udah di usia di atas 60 tahun kita curiga. Kalau nak tulis resep, apalagi kalau dia mau suntik jarum kan, jangan sampai tangannya udah gemeteran. Ya Allah, kalau dia keliru-keliru gitu ya, tersilap-silap. Masya Allah. Ada pernah orang buat operasi di kampung saya, guntingnya tertinggal. Karena sudah tua kan, suka lupa-lupa gitu. Makanya yang sudah tua jangan punya anak ya. Takut masa orang jenguk lupa di mana taruh anaknya. Saudara sekalian, saya muliakan. Ketika dia kemudian berkata seperti itu, saya jadi mikir gitu. Iya juga ya. Dia bilang, kamu sangat cerdas, kamu sangat mampu berpikir. Bagaimana jika kamu punya kecerdasan itu buat Allah saja, sehingga nanti kalau kamu masuk ke dalam alam kubur kamu tak menyesal. Kalau kamu pendek umur kamu tak menyesal. Oke. Saya pun kemudian memutuskan untuk saya nak belajar di pondok pesantren. Sampai-sampai saya memutuskan untuk belajar pondok pesantren, kepala sekolah datang ke rumah kami karena tak setuju. Masa saya kecil, anak yang belajar di pondok pesantren pilihannya dua, anak yang degil sangat atau anak yang bodoh sangat. Dan saya tak dua-duanya. Saya degil tapi tak sangat. Sehingga sekarang saya muliakan, tapi saya sudah betul. Sampai ketika abah saya tanya, nah abah nih sampai didatengin kepala sekolah karena kamu mau masuk pondok pesantren. Gimana ya nak? Gimana kalau kamu gak usah masuk pondok pesantren, kamu belajar aja, belajar kedokteran atau belajar ilmu bangun rumah atau belajar apa gitu. Saya sampaikan kepada ayah saya, abah nih kan nanti di hari akhirat bah, abah akan dihisab atas apa yang saya lakukan. Iya sih, kata abah gitu. Kalau abah udah masukkan saya ke pondok pesantren, kalau abah ditanya bagaimana kamu mendidik anak kamu, udah saya taruh pondok pesantren ya Allah. Kalau dia bandel juga, udah bukan tanggung jawab saya lagi. Abah saya bilang, bener, udah dah, pesantren sama pesantren. Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, saya kemudian berpikir gitu, saya ingin mempersembahkan apa yang saya punya untuk Allah SWT dan Rasulnya. Saya pelajarin hadis Nabi, saya belajar hukum dalam Islam, belajar semua hal saya pelajari. Saya pelajarin bahasa Arab, saya pelajarin. Sampai bertahun-tahun, sampai berangkat ke negeri Tarim, sampai kemudian saya belajar dan mengajar juga di sana, sampai saya pulang. Sampai sekarang alhamdulillah saya ternyata tak pendek umur. Karena sekarang umur sudah panjang, dah 40 tahun nih tahun ini.
Saudaraku sekalian saya muliakan, namun tak ada yang saya sesali dari keputusan saya untuk menjadikan apa yang saya punya persembahan buat Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ini karena saya berharap bahwa apa yang telah terjadi kepada saya dapat menjadi pembelajaran buat kawan-kawan sekalian. Jangan takut urusan dunia. Allah bagi kepada saya berlebih. Jangan takut urusan dunia. Allah bagi kepada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala tanpa hitung-hitungan. Saudariku sekalian saya muliakan, saya tak punya kereta bukan karena tak mampu beli, akan tetapi karena saya rasa saya tak perlu. Kenapa? Karena alhamdulillah meski saya tak punya kereta, segala macam jenis kereta sudah pernah saya coba. Walaupun saya punya kereta di Jakarta sekalipun misalnya, saya kalau ke Malaysia tak akan bawa kereta saya. Kan begitu? Masya Allah, saya pun di sini pakai kereta ini, pakai kereta itu. Allah manjakan luar biasa dunia saya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, jangan pernah takut mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta, guna hartamu untuk jalan dakwah ini. Yang punya pemikiran, guna pemikiranmu untuk jalan dakwah ini. Yang boleh tulis, silahkan tulis. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya tulis buku Bidadari Bumi, Pilar Cahaya, Muhasabah Cinta, Tutur Hati, semua saya tulis. Saudaraku sekalian saya muliakan, alhamdulillah berapa banyak hati-hati yang terketuk ketika membacanya. Berapa banyak jadi sebab hidayah bagi orang lain. Dengannya saya berharap akan nanti di hari akhirat saya bawa ini sebagai bekalan saya. Tiap hari saya pergi mengajar, datang sana, datang sini. Tiap hari saya bercerita tentang Nabi Muhammad, tentang orang-orang soleh. Apa tujuan saya? Nanti kalau ada sesuatu terjadi kepada saya di hari akhirat, rasanya tak mungkin Nabi Muhammad membiarkan saya. Tak mungkin orang-orang soleh-solehah yang pernah saya ceritakan di atas muka bumi ini membiarkan saya. Karena akan ada banyak saksi-saksinya. Kalau sampai Nabi Muhammad bagi syafaat kepada banyak orang, dibiarkannya Halimah terus berada dalam api neraka, bukankah akan ada banyak orang yang bersuara, "Ya Rasulullah, dari dia saya tahu cerita tentangmu, wahai Rasul. Akankah kau biarkan dia berada dalam api neraka Allah?" Memperbanyak saksi di atas muka bumi ini. Urusan dunia, urusan akhirat akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan insya Allah bagimu jika kamu ikut serta membela agama Allah. Kawan-kawanku sekalian, niatkan apa yang kamu punya. Kamu punya suara bagus, buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baca Quran dengan merdu, baca sholawat dengan merdu, orang-orang ikut, orang-orang senang baca sholawat. Kamu telah mempersembahkan suaramu buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kamu punya kemampuan apapun, pakai itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah. Allah janji, yansurkum, kalian akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Benahilah niatmu. Jadikan apa yang kamu punya persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cara itulah kita membela agama Allah. Hidupmu bahkan, waktumu bahkan, persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Ada masa kita tak boleh nak pergi majlis, tak ada majlis misalnya, duduk buat Allah. Apa? Baca Quran. Fahami makna-maknanya Al-Quran. Duduk berzikir, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau duduk bersolawat kepada Rasulullah SAW, baca sejarah Nabi, hafalkan kembali juzuk Amma misalnya, hafalkan kembali surat-surat yang semula kamu hafal kemudian menjadi terlupa karena kesibukan-kesibukan yang lain. Persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, kamu yang sudah menikah, puan-puan, saudari-saudariku sekalian yang sudah menikah, niatkan
kamu melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri, niatkan, persembahkan buat Allah SWT. Macam mana itu Ustazah? Saudara sekalian saya muliakan, satu malam suamimu pulang larut, ia kemudian bangunkan kamu sambil bilang, buatkan saya nasi goreng. Kita ngantuk-ngantuk, rasanya kita nak bilang gitu, bang, nasi goreng di ujung jalan sana buka 24 jam. Tapi kita pun ingat, kata Nabi Muhammad SAW, istri yang solehah, yang taat tatkala diperintah. Kan begitu? Kita pun ingat ucapan Nabi Muhammad SAW, fangturi ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana kamu memperlakukan suamimu, sebab suamimu jalan surga bagimu atau jalan neraka jika kamu tak patuh padanya, jika kamu tak hormat padanya. Kita pun lain lihat suami. Ketika dia bilang, bangun buatkan saya nasi goreng, kita dengarnya macam perintah dari Allah SWT. Karena Allah perintahkan kita buat patuh kan. Kita rasanya macam dengar sabda Nabi Muhammad, dia jalan surgamu. Apalagi jika kita ingat, surga itu kan indah luar biasa. Kemarin dah belajar ya di surat Al-Waqiah, betapa indahnya surga, saudara sekalian. Sesuatu yang berhadiah surga pastilah berat. Kalau sesuatunya ringan saja, mungkin hadiahnya hanya kipas angin aja. Tapi karena ia berhadiah surga, haruslah berat. Salah satunya buat nasi goreng jam 1 pagi. Hadiahnya surga. Kita pun bangun, hadiahnya surga. Kita senyum kepada suami kita, siap bang, nasi goreng paling enak nak saya buat. Nah kan, kita pun kemudian mulakan goreng nasi goreng tuh dengan penuh cinta. Kita suguhkan kepadanya sebagai persembahan kita untuk Allah, untuk surga kita, untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad selalu cinta kepada umatnya, perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, perempuan-perempuan yang solehah terhadap suami. Saudara sekalian, suami kita makan nasi goreng itu, tak enak nasi gorengnya nih, saya nak beli aja di nasi goreng 24 jam di ujung jalan sana. Orang-orang yang buat nasi goreng persembahan buat suaminya, dia akan sakit hati. Tapi karena kita mempersembahkan nasi goreng buat Allah SWT, pahalanya dah ditulis sama malaikat raqib, balasannya semuanya sudah disiapkan oleh Allah SWT. Ketika dia tak nak nasi gorengnya, kita bilang, urusanmu dengan nasi goreng. Urusan saya dengan nasi goreng dah selesai. Pahalanya kita tak nak hapus dengan omelan-omelan kita kepada dia. Kan begitu ya? Kita makan aja sendiri. Benahi niat, saudariku sekalian saya muliakan. Apapun yang kamu lakukan, niatkan untuk Allah. Dengan cara itu kamu membela agama Allah. Satu. Yang kedua, saudariku sekalian saya muliakan, bertaubatlah. Membela agama Allah adalah meninggalkan apapun yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bela. Kalau kita tahu sesuatu perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak belanya kalau kita masih terus-terusan kerjakan perbuatan tersebut? Maka membela agama Allah adalah tertegakkannya syariat agama Allah dalam diri kita ini. Sehingga sekalian saya muliakan, katakan tidak kepada semua jenis dosa dan bertaubatlah atas dosa-dosa yang telah lampau. Jangan biarkan diri ringan sekali berbuat dosa. Ada suami, tapi suami orang goda kita mudah sangat untuk kita ikut dengan godaan itu. Jangan, saudara sekalian. Milikilah pencegahan diri, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Milikilah penjagaan diri, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa.
Karena dosa tuh adalah cara setan untuk bawa kita kepadanya. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti jalannya setan. Setan tuh punya step by step. Setan tuh punya anak tangga satu. Kita kalau dari sejak awal kita ikuti setan, sehingga sekalian saya mengatakan sulit bagi kita untuk menghindar di akhir. Tapi kalau dari awal kita dah bilang tak nak saya hamba Allah. Saya ingin persembahkan hidup saya lama lagi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ajakan-ajakan buruk dari setan, entah itu berupa perzinaan, entah itu berupa harta haram, entah itu berupa memusuhi sesiapa misalnya, kita sampaikan tidak. Saya tak nak mengotori lisan saya dengan hal yang seperti ini. Saya tak nak kotori badan saya dengan hal yang seperti ini. Saya tak nak kotori akal saya, hati saya dengan hal-hal yang seperti itu. Katakan tidak. Saudara sekalian, saya muliakan, hindari perbuatan-perbuatan dosa dan hindari pula orang-orang yang dengannya kita memungkinkan untuk mengerjakan perbuatan dosa. Itu adalah cara kita untuk bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi cuci baju suami bagi para istri. Ternyata kita lihat di sakunya tuh ada uang. Kita pikir rezeki istri solehah. Tak nak bilang sama suami. Ternyata suami tanya, ya Allah. Kita pun kemudian memilih bohong. Karena kita terbayang-bayang nak beli dengan uang itu tudung yang baru. Saudara sekalian yang saya muliakan, jangan tergoda dengan bisikan setan. Setan itu kalau ngajak orang berbuat dosa, tak bisa kita lepas kalau kita ikuti. Kita pun bohong misalnya gitu ya. Kamu lihat tak uang saya di saku? Kita bilang tak lihat. Mungkin kamu lupa, kita tuduh pula dia. Siapa yang cuci baju itu? Bukan saya, tapi si fulan. Kita tuduh pula dia. Ya Allah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kemudian terjadi kalau kita memutuskan untuk berbuat perbuatan dosa pada kali pertama. Tapi kalau suami tanya, kamu lihat tak uang yang ada di saku saya? Kita bilang, bang, saya lihat, tapi abang tahu tak peraturannya? Peraturan apa itu? Barang yang sudah ada di tangan tak boleh dikembalikan. Ya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan. Nah, dengan cara-cara yang baik, insya Allah kita bisa dapat apa yang kita inginkan tanpa harus berbuat perbuatan dosa. Jangan mudah terbawa apa yang dimasukkan setan dalam pikiran kita. Tolak. Tiap kali setan bilang ajakin kita kepada perbuatan maksiat, tolak itu. Insya Allah kalau kita buat itu, kita telah tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan. Yang ketiga, macam mana kita nak buat nih? Saudara sekalian, lakukanlah perubahan. Kalau kamu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berubahlah. Berubah macam mana? Berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat. Apanya yang harus dirubah? Silahkan berkaca masing-masing. Apa dari syariat agama Allah yang selama ini belum dengan baik kita lakukan? Apa di antara pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang masih kerap kita lakukan? Kita lihat, oh, saya ini ternyata tak pandai jaga lisan. Saya mudah marah. Saya mudah tersinggung, saya mudah terbawa emosi. Latihan, saudariku sekalian, berubahlah. Kita tak punya waktu lama lagi untuk memperbaiki diri. Jadikan
hidupmu untuk Allah. Jadikan hidupmu untuk Allah. Persembahkan hatimu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubahlah saudariku sekalian yang saya muliakan. Ingat-ingatlah, sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Berpikirlah, macam mana nih saya nak berubah? Kawan-kawan saudariku sekalian, saya dah menikah. Barangkali ada yang belum tahu. Udah tua pun ya. Saya dah menikah cukup lama ya, 17 tahun. Awal-awal saya menikah, saya 17 tahun dah menikah, belum ada anak. Awal-awal saya menikah, saya adalah ustazah yang sudah banyak, saya sudah mengajar di Tarim Hadramaut Yaman. Saya mengajar Al-Quran, saya mengajar fiqh, ilmu fiqh ya, syariat gitu kan, di Tarim sana itu. Saya dapat suami sama sekali tak pernah belajar di pondok pesantren, walaupun pesantren kilat sekalipun. Atau pesantren kilat daurah, ya, tak pernah dihadir, tak pernah tahu pondok pesantren. Jadi dalam rumah tangga tuh macam yang satu di barat, yang satu di timur. Pertama kali saya baca Quran, agak keras gitu. Dia lagi tiduran di tempat tidur. Dia turun dari tidurnya, di tempat tidurnya tuh cepet-cepet gitu. Saya pikir dia mau apa? Ternyata dia deketin saya, terus dia tutup-tutupnya Al-Quran saya. Saya pikir kenapa gitu? Saya masih tetap boleh bacanya walaupun ditutup-tutup. Kenapa? Karena yang ditutup bukan yang saya baca. Tutup Al-Quran saya bisa baca. Terus dia bilang kayak gini, kamu hafal ya? Saya bilang, tak, saya tak hafal. Kamu pasti hafal. Saya tak hafal. Dia bilang, seumur hidup baru sekali ini saya dengar orang baca Al-Quran lebih cepat daripada kamu. Tak pernah saya dapati orang baca Al-Quran seumur hidup saya lebih cepat daripada kamu tadi itu. Dia bilang, baca Quran cepat amat. Dia bilang gitu. Ya sudah lancar ya. Saya sudah baca Quran dari sejak kecil kan. Dan di pondok pesantren itu kan kami selalu baca Quran gitu. Kalau tak baca Quran kan dihukum. Jadi sekalian, dia kemudian bilang begini sama saya. Kamu tahu tak? Terakhir kali saya baca Al-Quran zaman saya sekolah SMA. SMA tuh usia dia 17 tahunan. Ya. Dan dia ketika menikah sama saya usianya 37 tahun. Artinya 20 tahun hidupnya dia tak baca Quran. Saya berpikir, ya Allah, muslim atau bukan nih suami saya? Maafkan saya bang. Saya ikut sekalian saya muliakan. Saya selama menikah di awal-awal yang ada pergaduhan. Saya berantem sama dia, dia berantem sama saya. Saya bawa dalil, dia bawa dalil juga. Ya Allah, saya bilang kalau sholat jangan guna celana panjang. Kalau kamu nak guna celana panjang, guna juga sarung. Dia bilang, zaman Nabi tak ada celana panjang. Ya Allah, susah sangat nak bilangkan dia tuh susah sangat. Sampai saya merasa, saya boleh jadi ustazah di mana-mana, tapi tak akan dapat jadi ustazah kepada suami saya sendiri. Sehingga sekalian saya muliakan, ada banyak hal dari kemarahan-kemarahan saya ataupun kemarahan-kemarahan dia dalam rumah tangga, terutama di awal-awal menikah. Saya kemudian tiap kali berantem, tiap kali begaduh, nih ya, yang gak enak saya, karena setiap kali dia begaduh, dia kemudian keluar dari rumah. Dia bilang, udah, saya mau tenangkan diri, saya nak keluar dari rumah. Gitu kan? Habis begaduh nih, dia keluar dari rumah. Saya kemudian tak lama dijemput orang nak bagi syarahan. Saya buka kitab hadis yang harus saya syarahkan. Bunyinya, apabila ada seorang perempuan yang tidur di waktu malam, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sahid la'anathal malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tidur malam dalam keadaan suaminya marah kepada dia,
tersebut dilaknat malaikat sampai dengan pagi. Ya Allah, macam mana nih? Teman-teman sih sekalian saya muliakan, saya kemudian tak boleh nih rumah tangga macam ini. Saya belajar, saya berubah. Macam mana berubahnya? Gimana caranya biar suami saya kalau lagi marah, dia diem marah. Maksudnya dia tak semakin marah. Saya pikir, oh, oke. Saya kemarin-kemarin kalau dia marah, saya jawab. Saya bawakan dalil. Ya nasib punya istri ustazah. Saya bawakan ayat Quran, saya bawakan hadis, saya bawakan pendapatnya imam-imam. Dari Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga sekarang saya muliakan, dia pun semakin tambah marah kan. Ya Allah, saya dah niat, nanti kalau suami saya marah lagi, saya tak nak jawab. Jadi sekalian, satu hari dia marah lagi, saya diem aja. Suami saya bilang gini, kenapa kamu diem? Salah juga ya. Saya bilang saya diem karena saya takut kalau saya jawab kamu semakin marah. Tapi walaupun kamu itu diem, muka kamu semuanya menunjukkan. Ya Allah. Sampai kemudian saya pikir salah nih caranya nih. Saya kemudian mikir lagi gimana ya caranya ya. Saya ingat semua kemarahan-kemarahan kami. Ya Allah, betapa bodohnya saya. Ternyata suami saya itu marah untuk hal-hal yang memang seharusnya saya perbaiki. Untuk hal-hal yang memang saya ada salahnya juga di situ, walaupun dia juga ada salah. Tetap ya. Kamu ngalah kan. Jadi saya kemudian pikir gitu. Oh, Masya Allah ya Allah, maafkan hambamu yang dhaif ini ya Allah. Baru mengerti. Rupanya setiap kali suami saya marah itu adalah pesan-pesan yang kau ingin sampaikan kepadaku agar aku menjadi lebih baik. Saya paham sekarang. Alhamdulillah disampaikan oleh orang yang saya sayangi dan dia menyayangi saya. Bukan oleh orang yang saya benci ataupun dia benci saya. Jadi ketika kemudian dia marah, Alimah, kamu kenapa begini? Saya liatin dia, makasih ya. Iya, ya ampun. Saya salah, maafin saya. Makasih ya. Ya udah. Saya baru mau mendengar firman-firman Allah. Ternyata dia malah ya udah. Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, berubahlah. Ada banyak hal yang kita perlu rubah dalam hidup kita. Kebiasaan marahmu, kebiasaan mudah tersinggungmu, suudzonmu kepada orang lain, menganggap dirimu begitu berharga dan lain sebagainya. Belajarlah, terus berubahlah. Solatmu, rubahlah pada yang lebih baik. Semua apapun. Seribu sekalian saya muliakan, rubah ini nih salah satu dari caramu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memberdirikan agama Allah dalam dirimu. Mulailah perubahan dari yang kesalahan-kesalahan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan tentu saja rubah itu ya tak harus seluruh isi dunia kau rubah. Tak perlu pula semua orang sekampung berusaha kamu rubah. Kalau kamu nak berubah dan perubahan tersebut menjadi berarti, satu, berubahlah dari perkara kecil. Dua, berubahlah dari sejak sekarang, jangan tunda waktu. Dan yang ketiga, mulailah dari dirimu sendiri. Tiga itu, mulai dari yang kecil, mulai sejak sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Tenang, saudariku sekalian, kalau kamu melakukan perubahan pada dirimu sendiri, lama-kelamaan yang ada di sekelilingmu akan ikut berubah bersama denganmu. Kita tuh kalau buat perubahan itu macam menggerakkan alat buat bikin kue itu apa namanya, mixer, ya. Itu kan kita gerakan tuh mixer di tengah-tengah aja. Nanti yang di sekitarnya berubah. Nanti yang di sekitarnya ikut bergerak. Kalau kamu terus aja, nanti samping-sampingnya akan berubah, samping-sampingnya akan bergerak, samping-samping terus. Semuanya tuh ya, telur akan masuk,
tepung akan masuk. Semuanya akan ikut masuk dan akan bergerak semuanya, meskipun kamu hanya menggerakkan mixer itu di tengah-tengahnya saja. Demikian pula dengan saat kamu berubah, nanti kamu akan perhatikan anak-anakmu mulai akan berubah, suamimu mulai akan berubah. Jangan pernah berpikir, Ustazah macam mana saya tak berubah kalau suami tak berubah. Tak akan ada waktunya selesai, saudara ibu sekalian. Suaminya juga begitu. Kamu berharap saya menjadi seperti Nabi Muhammad, kamu tak seperti Khadijah. Terus saja. Tak akan ada waktu-waktunya untuk berubah. Berubahlah dari dirimu sendiri. Nanti Allah akan gerakan yang ada di sekelilingmu akan berubah bersama denganmu. Berdirikan syiar agama Allah di dalam rumahmu. Saya sejak awal nikah sama suami saya sampaikan sama dia, saya cuma punya satu pertanyaan. Dia bilang, apa itu? Saya tak nak sholat dengan sendirian. Saya akan berusaha untuk melaksanakan sholat saya dengan berjamaah. Dia bilang, oke, baik. Dia pun kemudian jadi imam. Dia bilang, kalau boleh perempuan jadi imam kan? Saya bilang, saya tahu, saya akan jadi imam tanpa kamu minta. Satu hari habis selepas sholat duhur, saya sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Dia lihatin aja. Habis selesai saya sholat, dia tanya, kenapa kamu sholat lagi? Sholat saya tak sah ya? Saya bilang, saya sholat sunnah. Ya Allah. Itu ya. Jadi kawan-kawanku, teman-teman sekalian, berubahlah, maka yang akan di sekelilingmu akan berubah. Coba perhatikan anak-anakmu. Daripada kamu susah-susah untuk bilang sama mereka, nah kalau bicara sama mama jangan keras-keras, suaranya mama tak suka. Daripada kamu macam itu, sehingga sekalian kamu ingin anakmu berubah, berubahlah dari dirimu. Berusahalah untuk jangan bicara sama anak dengan suara keras, dan lihat bagaimana anak akan mengikutimu. Adik saya, dia punya anak, anaknya umur 5 tahun. Dia mengeluh pada saya, Kak, anak saya nih tak bisa bicara, dia bisanya teriak. Tak bisa berjalan, dia bisanya lari. Macam mana nih ya Allah, telinga saya rasanya hampir kena gangguan pendengaran. Gara-gara dia selalu pekik-pekik di telinga saya. Saya bilang sama dia, kamu mau bikin dia berubah? Iya, bicaralah pelan. Saya bilang, saya akan tunjukkan. Saya ketika lihat dia gitu, dia pun deket gitu. Saya bisik. Dia deketin saya, terus saya bisik-bisik. Apa? Suaranya langsung ikut pelan. Berapa hari kemudian adik saya telepon saya, dia bilang, Kak, anak saya sekarang semuanya bicaranya bisik-bisik. Susah saya. Ya Allah. Masya Allah. Lakukan perubahan pada dirimu, kamu akan lihat orang di sekelilingmu berubah bersama denganmu. Mulai dari dirimu, mulai dari perkara yang terkecil yang ada di hadapanmu, sehingga sekalian, dan jangan tunggu waktu, mulailah dari sejak sekarang. Apa yang boleh kamu buat, buatlah dari sejak sekarang. Sekali lagi sehingga sekalian, yang pertama tadi apa? Benahi niat, ya. Yang kedua, tinggalkan dosa dan bertaubatlah. Dan yang ketiga ini barusan, lakukanlah perubahan-perubahan. Sehingga sekalian saya muliakan, perkara yang keempat, berusahalah untuk istiqomah. Istiqomah. Kerjakan perlahan-lahan dan istiqomahlah. Hidup ini perlu kesabaran untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa tuh istiqomah? Berketerusan. Jangan bosan, jangan lelah untuk menjadi hamba Allah yang soleha. Jangan lelah, jangan bosan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan lelah, jangan bosan untuk menjadi istri yang solehah bagi suamimu. Jangan lelah, jangan bosan untuk menjadi seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anakmu. Jangan lelah, jangan bosan menjadi umat Nabi Muhammad alaihissalam yang dekat dengan beliau alaihissalam. Mendekatlah terus, mendekatlah terus. Kalau kita sedang lelah, ingat-ingatin, hidup tak akan lama lagi.
Saya ingin hidup saya menjadi sesuatu yang bermakna. Dosa dah banyak. Kita semuanya dinanti oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Kita belajar intan surullah yansurkum. Saya nak bela agama Allah SWT agar tegak dalam diri saya, agar tegak dalam keluarga saya. Dengannya insya Allah Allah akan bantu kita. Allah akan bagi pada kita. Dan salah satu cara buat istiqomah, saya sekalian ini tips ya, agar dapat setiap hari kita jalani dengan baik. Insya Allah besok lagi kita jalani dengan baik, besoknya kita jalani dengan baik. Awali pagi harimu dengan sholat istikharah. Pagi hari itu bersama dengan waktunya duha. Saya tahu nih orang Malaysia pasti akan kerjakan duha juga, karena memang maunya kan rizkinya dimudahkan oleh Allah SWT. Salat duha itu salat berrizik ya, salat yang mudah mendatangkan rizki. Selepas salat duha kita salat 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat salat mohon petunjuk kepada Allah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Artinya macam itu, tapi jangan dibaca dalam bahasa kita ya. Sholli sunnatal istikharah. Selepas salat angkatlah tanganmu, bilang pada Allah, ya Allah, ada 1 hari lagi yang kau hadiahkan untuk hambamu ini, untuk hamba jalani. Ya Allah, kami tak mengerti, aku tak mengerti bagaimana menjalaninya kecuali dengan bimbinganmu ya Allah. Tolong bimbing hambamu ini ya Allah, agar dapat melakukan kebaikan, agar dapat mengajak kebaikan, agar mudah diajak kepada kebaikan. Ya Allah, jauhkan hambamu dari keburukan, jauhkan hamba dari mengajak kepada keburukan, jauhkan hamba dari diajak kepada keburukan. Ya Allah, bimbinglah lisan sehingga dapat berkata dengan baik dan benar. Bimbing mata, bimbing telinga, bimbing tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kami ya Allah, agar dapat melakukan apapun yang kau inginkan, bukan sekedar apa yang kami inginkan. Minta bimbingan sama Allah, minta bimbingan sama Allah. Saudara sekalian, mudahkan urusan hambamu ya Allah, gitu. Kemudian jalani hari-hari, insya Allah Allah akan selalu membimbing kita. Besoknya lagi kita kerjakan macam itu lagi terus sampai datang ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, dan yang terakhir dari cara kita membela agama Allah SWT yang terakhirnya adalah selalulah berdoa. Dekat dengan doa hidup kita. Saudara sekalian, kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari doa. Doa tidak pernah hanya sekedar. Doa adalah semua yang kau perlukan. Jangan pernah anggap doa sebagai penghias saja. Jangan pernah jadikan doa hanya sekedar sesuatu yang kecil aja. Doa adalah hal besar, sebab engkau meminta kepada pencipta alam jagat raya. Dan jangan hanya minta urusan dunia, mintalah pula urusan akhirat. Dan jangan minta hanya untukmu, mintalah untuk semua umat Islam. Allahumma gfirli wal muslimin, Allahumma hfadli wal muslimin, Allahumma farrij anni wal muslimin, Allahumma sallim wa sallim, Allahumma sallimni wa sallim man fi hayatihi salahul Islam wal muslimin. Kita minta kepada Allah SWT. Ketika kita mohon ampunan, mintakan kepada banyak orang. Jangan hanya minta urusan dunia, dan jangan hanya minta untuk dirimu sendiri. Dengan cara itu kita turut serta ikut membantu syiar agama Allah SWT, terberdirinya agama Allah SWT di dalam kehidupan kita ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan cara itu kita telah menjadi hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah SWT, sehingga kita telah ambil peran dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala hingga agama Allah tegak bagi diri kita, bagi keluarga kita,
bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi masyarakat di lingkungan kita, bagi negara kita, bagi seluruh muslimin di atas muslimat muslimin yang ada di atas muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Baiklah, majlis memakamkan jutaan ucapan terima kasih di atas tausiah yang berbahagia Ustazah Halimah Al-Idrus yang saya kira cukup meninggalkan kesan di hati kita semua, dan diharapkan apa yang disampaikan oleh Ustazah sebentar tadi mampu memberikan kesedaran dan juga motivasi kepada kita untuk menjana perubahan dalam diri kita sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah sebentar tadi, dimulai dengan niat untuk mempersembahkan semuanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita pilih jalan taubat, iaitu tak ingin lagi melakukan dosa-dosa yang lampau, dan yang ketiga kita pilih untuk menjadi hamba Allah yang taat, serta yang terakhir insya-Allah ya sama-sama kita doa semoga kita dapat beristiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua yang hadir pada hari ini diberi limpahan kasih sayang, taufik dan hidayah untuk dipermudahkan ya untuk melakukan perubahan sebagaimana yang disebut oleh Ustazah Halimah Al-Idrus sebentar tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya ada beberapa pengumuman untuk diberitahu kepada muslimat sekalian sebelum kita teruskan dengan acara yang selanjutnya. Yang pertamanya saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu istimewa kita hari ini, iaitu yang berbahagia Datin Mas Dianah binti Muhammad, itu isteri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Maaf saya terlewat untuk mengalu-alukan kehadiran Datin ya. Terima kasih kerana sudi untuk berkunjung ke majlis kami. Dan juga seperkara lagi, ini tentang rakaman CD ya, CD MP3 yang di luar yang dijual di luar sana, di booth sana. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bahawa jualan CD ini sebenarnya kita telah edit secara profesional dan mempunyai kualiti yang sangat-sangat baik, dan ia adalah CD MP3. Sebab kenapa? Ada yang dah membeli dan kemudian mereka ada komplain sedikit bahawa ia tidak dapat dimainkan di dalam kereta, tapi sebenarnya mungkin ia tidak compatible dengan kereta masing-masing. Jadi dia ada kereta-kereta yang compatible dengan CD-nya. Jadi kalau anda tak boleh main di kereta, jangan kata CD itu rosak, tak rosak ya. Sebenarnya anda boleh mainkan di komputer anda ya, sebab dia CD MP3. Itu nak maklumkan, nanti ramai pula orang komplain yang kata CD itu dah beli, dah apa semua, frasa dapat dengar dan sebagainya. Jadi kita cuba mainkan di komputer. Jadi boleh dapatkan di booth di luar sana. Dan kemudiannya saya difahamkan ada yang melakukan rakaman ya, rakaman visual sebentar tadi di belakang sana. Jadi saya nak mohon sekali lagi agar kita menghormati adab dalam majlis yang dihostkan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus ini, bahawa kita memang melarang sebarang bentuk rakaman visual kecuali rakaman audio ya. Rakaman visual memang tak boleh, tak dibenarkan sama sekali. Jadi saya nak pohon kepada yang telah tersalah, mungkin masuk lambat dan sebagainya. Jadi mungkin tak dengar awal-awal tadi saya ada buat peringatan tak boleh merakam. Jadi saya pohon anda delete ya, ataupun padamkan rakaman tersebut. Saya pohon sangat-sangat. Ataupun mungkin ada di antara anda yang terambil gambar Ustazah semasa setengah tausiah tadi, juga saya pohon untuk anda padamkan ataupun delete, kerana memang Ustazah tak redha. Betul Ustazah? Tak redha. Walaupun untuk simpanan kita sendiri, nak tengok rindu kat Ustazah, nak tengok gambar, tak dibenarkan ya. Kalau rindu kat Ustazah, doa-doa saja yang banyak-banyak yang baik-baik untuk Ustazah ya. Baik, itu saja, dan kita nak teruskan dengan majlis seterusnya, iaitu sekali lagi saya ingin persilakan kumpulan Mawaddah untuk mengalunkan qasidah Muhammadiyah sekali lagi ya, untuk memuji-muji dan kita memuliakan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi dijemput sekali lagi kumpulan Mawaddah ke atas pentas untuk mengalunkan qasidah Muhammadiyah bersama-sama dengan Ustazah Halimah Al-Idrus.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه محمد Baiklah, demikian tadi alunan Khasidah Muhammadiyah yang begitu merdu dan mendayu serta diharap dapat menambah kasih sayang dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan berakhirnya Khasidah Muhammadiyah ini, maka program kita juga sudah sampai ke penghujungnya.
Dan sebagai mengakhiri pertemuan dalam majlis yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Alhamdulillah, marilah saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, kita akhiri majlis kita ini dengan kita baca suratul Fatihah. Kembali kita minta kepada Allah SWT, semoga apa yang tadi sudah kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan Allah bantu kita untuk kita semuanya dapat menjadi hamba-hambanya yang salehah. Karena tanpa bantuan Allah kita tak akan dapat buatnya. Semuanya adalah kehendak dari Allah SWT. Kita minta agar termasuk di antara kelompok orang-orang yang dapat membela agama Allah SWT, dapat menegakkan syariat agama Allah, dapat menjadi seindah-indah hamba bagi Allah SWT. InsyaAllah la hadhihi niyyah bi kulli salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, dengan keberkahan suratul Fatihah yang telah kami baca tadi, pandanglah kami semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Limpahkanlah ampunan-Mu kepada kami ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Karena tanpa ampunan dan tanpa kasih sayang-Mu, pastilah kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang merugi. Pastilah kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang celaka. Allahumma ya Allah, kasihanilah kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Segala perbuatan dosa begitu banyak yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Akan tetapi kami tahu bahwa kami memiliki-Mu ya Allah, dan yang maha mengampuni dosa-dosa kami. Pandang semuanya ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Yang dosanya banyak, karuniakanlah padanya ampunan yang banyak pula ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, karuniakanlah pula padanya ampunan yang besar-besar ya Allah. Kabulkanlah segenap doa-doa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, kuatkan kami dengan kekuatan dari-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang miskin, cukupkan kami dengan kekayaan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang tidak berdaya, sertakan kami ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami serahkan hidup kami, kepadamu ya Allah kami serahkan apapun yang kami punya di atas muka bumi ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa melihat kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah, istri yang akan dibukakan pintu surga dan ia memasukinya dari pintu manapun yang ia inginkan. Yang jadi ibu di antara kami ya Allah, jadikan ia ibu yang solehah, yang dapat membawa anak-anaknya menuju dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua segenap anak-anak, jadikan kami semua anak yang berbakti pada kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon padamu, bahagiakanlah orang tua kami yang masih hidup di atas muka bumi ini, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahilah kehidupan mereka ya Allah. Kau memerintahkan kami untuk membahagiakan mereka. Maafkan kami ya Allah, kami seringkali terlampau sibuk dengan diri-diri kami sendiri, sehingga kami tidak mengerti bagaimana membahagiakan mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkau sajalah yang melakukannya untuk kami. Bahagiakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dan yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur, kami serahkan mereka padamu untuk Kau jamu, untuk Kau berikan apapun saja kepada mereka, pemberian-pemberian-Mu kepada para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kami, dekatkan kami dengannya, dekatkan kami dengan orang-orang saleh-salehah. Karuniakan kepada kami guru yang dapat membimbing kehidupan kami ya Allah, sehingga kami tidak tersilap jalan. Dekatkan kami kepada baginda kami Rasulullah alaihi wasallam. Kabulkan segenap hajat kami ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami, sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami, mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami ya Allah, lapangkanlah.
yang sedang memiliki hajat di antara kami, Engkaulah yang dapat mengijabahnya, ijabahkanlah hajat. Allahumma ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami di saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di saat kami berada di atas muka bumi ini, mudahkan kami mengucapkannya di saat malaikat Israel datang mencabut nyawa kami. Allahumma ya Allah, berkahilah semua yang hadir di majelis ini, berkahilah segenap pengurusinya, berkahilah Puan Nina, berkahilah Datin kami, berkahilah Kak Farah Syamim, berkahilah Kak Aziza, berkahilah tim Hadrah, berkahilah Ustazah Aminah, berkahilah Habib Ali Zainal Abidin, berkahilah semua orang-orang yang membantu dakwah di jalan-Mu ya Allah, berkahilah semua orang-orang yang memberikan banyak kebaikan bagi negeri ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan doa penutup oleh Ustazah Halimah Idrus itu, nampaknya majlis kita telah pun berakhir. Semoga majlis kita pada hari ini doanya, qasidah, tausiah yang disampaikan dapat meninggalkan kesan di hati kita untuk menjadikan motivasi kepada diri kita, menjadikan kita sebagai muslimah sejati yang sentiasa membela agama Allah, tak kira apa sekalipun status yang kita pegang. Akhir kata, bagi pihak penganjur Majlis Burdah Az-Zahra ini, saya menyusun 10 jari. Andai terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan daripada diri saya sendiri, moga kita berjodoh lagi insya-Allah untuk majlis-majlis ilmu seperti ini di masa-masa akan datang. Baiklah, kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.